Halo semuanya. Jadi kali ini kita bakal lanjut lagi untuk nyoba salah satu payment gateway yaitu Mitrans ya. Sebelumnya kita udah tahu apa itu Mitrans dan gimana sih cara kita berinteraksi dengan Mitrans ya. Jadi kita bakal nyoba dulu di framework Laravel, framework yang biasanya kita pakai. Dan di sini saya udah buka dashboard Mitransnya dan di sini ada dokumentasinya ya seperti biasa. Kita pergi ke dokumentasi, kita bakal pakai yang namanya custom interface atau core API ya. Jadi yang akan pertama kali kita coba adalah payment method untuk virtual account atau bank transfer ya. Jadi by default kalau teman-teman naik ke production itu yang dapat yang bisa transaksi adalah bank BNI, BRI, juga ada Bank Permata kalau nggak salah, ada 3 bank itu ya. Mandiri kalau nggak salah ya juga ya. Cuman kalau untuk BCA itu kayaknya perlu dokumen tambahan supaya dapat payment method untuk BCA. Jadi di sini kalau teman-teman buka di bagian general setting bukan ya, di configuration, di sini ada payment notification. Nah, ini harus diisi nantinya ya. Ini bakal kita pisah aja ya. Ini soal gimana sih caranya kita mengkonfirmasi bahwa si user ini sudah melakukan pembayaran. Nanti Mitrans ini akan mengirimkan notification webhook ke dalam sistem kita melalui ini. Jadi kita settingnya di sini. Dan di sini di dalam access key, nah inilah yang akan kita pakai. Yang kita pakai di sini dalam virtual account hanyalah server key-nya aja di sini. Jadi untuk yang client key ini kita pakai kalau berhubungan dengan klien, kayak misalnya nanti ada CC ataupun berhubungan dengan Snap, dia pakai client key ya. Oke, di sini saya udah install Laravelnya. Laravel 9 kayak biasa, PHP 8 dan ini fresh ya. Jadi saya udah ubah di .env-nya. Nah, ini ada DB connection-nya saya ubah ke Postgre. Database-nya etiket udah saya buat juga database-nya, lalu username-nya Postgre, password-nya biasa Postgre. Jadi ini by default ya. Oke, jadi mekanismenya adalah kita mau bikin contohnya API untuk pemesanan tiket konser ya. Jadi misalnya ada suatu konser, misalnya ada Dewa 19, dia mau bikin konser dan dia bikin sistem tiket. Dia menyediakan 100 stok misalnya. Nah, orang beli dan dia harus bayar. Setelah itu stoknya akan dikurangin. Sesederhana itu harusnya ya. Jadi oke, kita coba aja. Jadi di sini bentar. Kita bikin konfigurasi dulu untuk Mitrans-nya. Jadi di sini config kita bikin satu file namanya adalah mitrans.php. Lalu gini aja. Nah, ini lalu return-nya adalah key ya. Udah gini aja. Lalu key-nya kita akan ambil dari env gini, lalu mitrans server key. Oke, gini ya. Lalu Mitrans server key-nya kita copy, kita taruh di .env di sini. Di paling bawah kita tambahkan saja di sini. Lalu key-nya kita ambil dari sini. Nah, semoga key ini nggak dipakai ya sama yang lain ya. Semoga teman-teman bikin aja lagi key-nya, teman-teman bisa register di Mitrans-nya untuk menggunakan sandbox ini. Oke, ini untuk yang testingnya kita close. Terus sekarang kita coba mulai untuk bikin dari migration-nya ya. Yang pertama kita mau bikin model PHP artisan make model, namanya adalah tiket gitu, dengan migration-nya juga sekaligus. Oke. Lalu yang kedua kita mau buat satu model lagi yaitu transaction. Jadi nanti user setelah beli dia akan taruh di dalam transaction. Lalu di sini yang namanya transaction. Nah, di sini. Jadi di sini di dalam mana ya, database lalu migration harusnya udah ada 2 ya yang baru. Pertama tiket, yang kedua adalah transaction. Oke, yang tiket kita buka dulu, kita akan edit untuk yang tiket ini. Jadi ID-nya kita bakal pakai UUID aja. UUID ID ini primary ya. Primary ini. Lalu ada table lagi, ini adalah string.
ini konsernya apa, atau pakai name aja ya, name gitu misalnya. Lalu ada big integer atau unsigned big integer. Kita mau taruh dia harga ya, harganya berapa nih kira-kira. Oke, lalu ada yang namanya terakhir yaitu integer stock ya, stoknya berapa yang ada untuk tiket ini gitu. Oke, setelah itu kita mau buat satu lagi yaitu transaction ya yang tadi. Ini ID-nya kita juga bakal ganti pakai UID. ID lalu ini sebagai primary ya, primary. Oke, lalu di sini dia mau kita cantumkan namanya siapa yang beli, lalu ada yang namanya email, dia pakai email apa, lalu dia beli tiket apa gitu ya, UID tiket ID, lalu dia belinya berapa nih, integer total tiket dia beli berapa, lalu unsigned big integer dia mau beli berapa, jadi harganya amountnya berapa gitu ya, nama, email, tiket ID, total tiketnya, dan jangan lupa kita harus kasih dia status ya, defaultnya adalah booked, supaya tahu ini transaksi ini udah dibayar belum sih. Nah oke, gitu ya. Oke, jangan lupa di depannya ini kita akan taruh yang namanya booking code mungkin ya, booking code, supaya apa, supaya nanti ternyata booking code-nya ini sudah dibayar gitu, nanti tinggal customer atau user tinggal cetak aja. Ini kedepannya ya, contoh aja, cuman kita nanti setelah transaksinya dibayar kita akan ganti misalnya statusnya jadi paid, sudah dibayar gitu ya. Oke, sip mantap. Jadi tinggal kita jalanin aja migrationnya gitu ya, PHP artisan migrate. Saya pakai fresh karena takutnya DB saya ketumpuk ya, ini aja. Nah oke. Lalu karena kita nggak bikin CRUD untuk tiketnya, kita bakal bikin di seeder aja ya. Jadi PHP artisan make seeder, namanya adalah ticket stable seeder. Oke. Nah di sini ada ticket stable seeder, kita mau bikin satu ini ya. Nah, table, jangan lupa atasnya pakai illuminate, use illuminate support facet db ya kalau nggak salah, bentar nggak ya, db table nya adalah tickets, kita mau insert dia dengan id nya adalah str uid to string. str ini harusnya dapat dari use illuminate support str harusnya ya. Lalu ada juga yang namanya title, apa tadi name ya, lupa saya. Name price dan stock ya. Oke, title name, lalu name-nya kita akan tulis dia apa ya, konser Dewa. Oke, lalu ada harganya berapa, misalnya 500.000 tuh 23. Lalu ada yang namanya stoknya berapa, saya set 100 aja ya. Oke, sip. Tiketnya udah dibuat. Sekarang coba kita ini ya, jalanin seedernya. Sun DB seed-nya kelasnya adalah ticket stable seeder. Oke, jalan ya. Sekarang kita coba lihat di database kita. Di sini saya coba refresh. Apakah sudah ada tiketnya ya? Ini ada ya, konser Dewa harganya 500.000, stoknya adalah 100. Oke. Sip. Kenapa sih saya harus pakai transaksinya UID di sini? Nah, ini karena saya mau UID yang ada di sini akan sinkron dengan order ID yang ada di dalam sini. Jadi di sini kalau teman-teman buka di transaction, bentar, ini ya connect internet ya. Saya connect internet dulu ya. Di sini, nah ini, oke, coba lagi. 321. Oke. Nah, di sini ada yang namanya order ID, teman-teman. Order ID ini yang akan connect dengan
sini. Jadi nanti si Mitrans ini ketika ngasih notifikasi dia harus tahu dong, ini kira-kira ID mana nih yang dibayar gitu kan. Makanya kita ngirim ke Mitrans itu order ID supaya kita tahu, ini ID yang ini ternyata transaksinya berhasil, sudah dibayar, maka statusnya akan kita ganti jadi dibayar gitu ya. Sesederhana itu. Oke, di sini kita lanjut lagi. Sekarang kita akan buat satu controller aja untuk membeli tiket ya. Jadi di sini PHP artisan make controller, namanya adalah API v1 tiket controller gitu. Ini aja ya, atau pakai i ya? Gak usah dah. Ini aja. Lalu di bagian app http controller API v1 di sini kita akan bikin yang namanya GUI gitu ya. Lalu request gitu. Pertama, kita mau validasi dulu validator gitu, validator make request all. Nah, ini validator ini kalau nggak salah dari mana ya, use Illuminate. Kalau nggak salah dia harusnya dapat dari Facet ya, atau mana ya, Facet kali ya, support Facet. Bener nggak ya? Facet validator. Oke, saya coba dulu ya, saya agak lupa nih. Ada nama, kita akan validate dia dengan required, ada email, dia harus kirim email juga, int bukan email ya. Lalu ada dia beli berapa sih kira-kira ya, ini harus juga dikasih tahu ya, dia beli berapa. Lalu dia kira-kira yang dibeli itu apa gitu, tiket ID berapa. Nah, ini required gitu misalnya. Lalu dia banknya bayar pakai bank apa gitu ya. Required untuk sementara kita akan set dulu dia ke BCA dan BNI aja ya. Lalu juga yang terakhir nggak ada, oke, cuman ini aja. Sip. Nah, sekarang setelah kita validasi, kita mau melakukan pengecekan dulu kalau dia validatornya itu files gitu ya. Kita akan dia return responnya adalah JSON, misalnya message-nya adalah invalid. Nah, datanya adalah validator errors gitu ya. Oke, saya coba bikin dulu rutesnya ya, supaya kita mau ngecek nih kira-kira validasinya berhasil enggak sih gitu. Lalu root post kita mau bikin tiket buy gitu. Lalu tiket controller kelasnya kelas itu, lalu buy ya. Ntar ini harusnya auto load ya, enggak auto load ternyata ya. With app http controllers API v1 lalu tiket controller gini. Oke, sekarang kita coba ya. Kita pergi ke Postman, kita bikin http localhost 8000 API tiket buy. Oke, lalu metodenya kita ganti ke post. Bentar, kok di delete ya, ke post ini. Lalu headernya kita acceptnya adalah application JSON aja. Lalu bodinya kita akan kirim ya di sini JSON. Nah, apakah ada error? Belum jadi ya, kita coba running dulu. PHP artisan serve, kita akan coba running dulu ya, kita coba send. Nah, di sini ada nama, email, total, jalan ya validasinya. Ada name pertama, Selren. Ada emailnya apa? Apa lagi ya? Seller.id. Lalu dia beli tiket ID-nya berapa? Lalu banknya dia beli pakai bank apa ya? BCA misalnya. Lalu di sini ada total ya. Totalnya dia beli berapa? Satu aja. Oke. Sekarang tiket ID-nya saya set dulu yang ada di sini. Nah, begini. Jadi untuk teman-teman ketahui bahwa Mitrans ini
berkomunikasi dengan kita menggunakan REST. Jadi kita sebetulnya nggak perlu librarian ya, komposer-komposeran untuk menggunakan Mitrans ini. Cukup teman-teman menggunakan HTTP client biasa sebetulnya. Cuman untuk mempermudah kita bakal coba pakai HTTP client miliknya si Gzell atau Laravel ya. Laravel standar pakai Gzell. Jadi di sini kita bakal pakai REST client standar aja supaya teman-teman ngelihat, oh ini gimana sih cara makainya. Karena di sini kalau teman-teman lihat kita udah punya speknya nih di sini. Speknya ini kita dapat dari mana? Kita dapatnya dari sini. Ada di dalam handle after bukan ya. Ada di dalam technical reference di bagian Postman collection. Kita akan ambil dari sini, nanti teman-teman import aja, masukin ke Postman-nya. Ini udah lengkap sebetulnya di sini. Caranya gimana sih? Caranya pakai Core API di Sandbox, caranya kita pakai credit card dan lain-lain ya. Jadi cukup diimplementasi ke Laravelnya. Oke, saya coba close dulu di sini. Saya bikin coba alur bisnisnya gimana sih kira-kira. Yang pertama, saya perlu tray supaya apa? Supaya kita ini kalau error kita mau dia bisa kita rollback ya, bikin transaction supaya di sini. Oke, jadi di sini ada db begin transaction. Kalau nggak salah gini ya. Oke. Lalu ada di sini db commit. Nah, ini. Di sini ada yang namanya db rollback. Oke. Lalu di sini kalau di error return responnya apa? Responnya adalah JSON message-nya kita akan balikin E-nya, get message ya. Oke, 500. DB-nya kita import dulu aja, use illuminate support facades DB. Oke, kenapa saya hafal beginian ya? Karena memang sering ya kita ketik ya. Cuman sekarang saya lagi nggak pakai autocomplete karena baru diinstal, saya lupa nginstal untuk autocomplete-nya ya. Yang pertama, kita akan coba bikin bisnisnya di sini. Jadi di sini kalau teman-teman ingat tadi kita udah bikin key ya, key di sini. Jadi di sini kita udah buat key, server key untuk mitrans-nya. Jadi kita ambil caranya gimana? Config aja mitrans.key ya tadi. Nah, mitrans ini apa? Mitrans ini adalah nama filenya di sini. Kalau teman-teman buka di dalam config, ini ada yang namanya file mitrans yang tadi kita buat mitrans. Key-nya ini apa? Key-nya yang ada di sini, key. Jadi mitrans.key. Oke, lalu di bawahnya kita mau ngapain? Di bawahnya kita mau melakukan HTTP request. Oke. Jadi di sini pakai HTTP. Nah, ini. HTTP ini tinggal kita pakai with basic. Nah, with basic ini apa? Basic ini kalau teman-teman lihat di dalam mitrans-nya, di dalam sini custom interface ini ada bank transfer ya. Di sini ada yang namanya basic autentikasi. Jadi oke, saya tunggu dulu loading. Apa internet saya mati ya? Saya lihat dulu. Oke, di sini nah ini di sini. Di bagian authorization ini dia pakai basic authorization. Di sini dia pakai base 64 encode. Ini username-nya dan ini adalah passwordnya. Passwordnya ya kosong ya. Nah, ini passwordnya kosong. Jadi nggak pakai password sebetulnya, dia username aja. Yang kita pakein dia hash ya. Bukan hash, base 64 encode. Oke. Kita coba di sini ada yang namanya HTTP with basic out. With basic out. Nah, ini server key-nya yang kita akan pakai ya. Lalu ini adalah username passwordnya. Oke, di bawahnya aja. Lalu di sini ada yang namanya post. Nah, ini URL-nya kemana? URL-nya akan kita alihkan ke sini. Ini adalah untuk yang sandbox ya. Kita copy, kita paste di sini. Bentar, ini kok ada spasi ya. Oke, lalu di sini ada koma. Inilah yang akan kita taruh untuk lakuin body. Jadi kalau kita lihat di sini, kita scroll ke bawah. Nah, ini ada nih. Ada yang namanya pertama. Kita harus ngisi yaitu payment tipenya. Payment tipenya apa? Payment tipenya ya bank transfer ya. Bank transfer. Lalu ada yang namanya transaction detail.
Nah ini transaction detail ini kita isi apa? Kita isi dengan order ID. Yang pertama order ID kita isi apa bang? Nah bentar, order ID kita taruh di atas dulu, order ID. Jadi str uuid to string. Nah, str nya kita coba scroll ke atas dulu, kita coba use illuminate support str. Nah ini oke. Lalu order ID-nya kita order ID. Lalu ada apa lagi di bawahnya? Ada yang namanya gross amount. Gross amount ini adalah total yang harus dibayar ya. Jadi kalau teman-teman punya fee, tambahin juga di sini. Fee-nya 5.000 ya udah tambahin di dalam gross amount karena itu yang akan ditagihkan ke customer ya. Jadi di sini kita akan coba gross amount itu dapat dari mana kira-kira? Gross amount itu kita ambil dari tiket, harga tiketnya berapa tuh. Nah, kita di sini perlu validasi juga di sini ya. Tiket ini yang dia beli tuh ada nggak sih kira-kira gitu ya. Table, lalu tickets gitu. Tickets where ID-nya adalah request ticket ID. Sebetulnya bisa sih dibuat di sini ya, cuman saya mau kasih show aja gimana sih caranya kalau dia bikin pakai manual. Where lalu first. Kalau dia nggak ada, caranya gini, tinggal kita return aja respon JSON message-nya misalnya ticket not found ya. Lalu datanya adalah gini, ticket ID, lalu ticket not in database misalnya gitu ya. Lalu 422. Oke. Gross amount-nya kita ambil dari tiket, harganya dikali dengan request totalnya berapa. Dia beli berapa, kita akan kali dengan harganya berapa. Misal kita tambahkan juga dengan fee-nya yaitu 5.000. Nah, ini 5.000 ya. Oke, fee-nya 5.000. Jadi di sini gross amount adalah ini. Oke, sip. Yang ketiga adalah bank transfer. Kalau kita pakai bank transfer, dia bayar pakai bank apa ya? Nah, ini. Banknya apa, kita ambil dari request bank gitu. Oke, sip. Oke, mantap ya. Tinggal gini aja. Sebentar, HTTP ini dapat dari mana ya? Harusnya dia ada di dalam use illuminate support facet ya, harusnya dia. Semoga bener nih. Facet HTTP harusnya. Oke, sip. Nah terus ngapain lagi abis itu? Oke, abis itu kita akan tampung dia ke dalam sebuah respon gitu. Oke, ini adalah udah ngirim nih ke dalam Mitrans. Tapi sebelumnya kita kirim dulu ya. Coba kita kirim dulu ya. Apakah ini berhasil dikirim atau enggak responnya JSON gitu misalnya. Ini kita akan coba balikan langsung returnnya, responnya ya. Oke. Sekarang saya coba jalankan servernya. Tadi udah jalan belum ya? Udah ya harusnya. Kita coba send ulang di sini. Method begin transaction itu oke. Bentar ya, db begin transaction facet db begin transaction. Coba ya gini. Oke. Oh bener ya. Berarti ini udah benar. Coba kita ganti nih. Kayaknya internet saya belum connect ya, karena kita harus connect ke Mitransnya ya. Oke, coba send lagi. Nah, ini dia bilang invalid JSON format or header. Nah, ini ada yang error ya, berarti di Mitrans kita ya. Coba kita cek lagi di bagian sini. Oke, lanjut lagi. Tadi ada gangguan. Nah, bentar, ini ada error apa ya? Oke, invalid format or header. Payment. Oke, ini ya transfer ya harusnya ya, transfer. Coba kita send lagi di sini. Nah ini ada bilang unable to create VA number for the transaction. Ini biasanya karena ini ya, error dari Mitrans nih. Coba send lagi. Oke, bentar. Nah ini berhasil ya dia ngelakukan
apa ini ya, ngelakuin charge ya, dan ini adalah VA number yang harus kita bayar ke dalam mitrans atau dibayar oleh dari bank BCA-nya. Oke, jadi seharusnya udah bisa ya. Tadi tinggal kita validasi apakah ngecharge-nya berhasil atau malahan dia gagal gitu. Jadi pertama kita bakal ngecek dulu apakah responnya ini violet ya harusnya. Kalau dia violet, kita returnnya respon, message-nya adalah violet charge gitu ya. Yang kedua, kadang si mitrans ini dia ngasih responnya itu 200 cuman dia error gitu ya. Jadi coba kita ambil dulu JSON-nya, terus kita cek result result. Nah, kalau teman-teman buka di bawah sini, di sini ada yang namanya status code teman-teman. Nah, status code ini yang akan kita cek. Kalau dia nggak sama dengan 201 ini yang berhasil ya. Jadi selain 201 biasanya gagal, 500, 400 itu gagal ya. Kalau 400 seharusnya gagal karena memang kesalahan dari si kitanya. Tapi kalau 500 itu kesalahan daripada si mitransnya ya. Oke, 201 maka kita akan balikan juga responnya dengan JSON, message-nya adalah result, yaitu ini status message ya. Nah ini kita akan balikan dengan kodenya 500, ini juga 500. Oke. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Kita akan melakukan insert ke dalam database kita ya. Jadi di sini bentar. Nah, ini kita akan tambahkan dulu ya satu kolom. Apa nggak perlu ya? Oke, nggak perlu harusnya ya. Jadi di sini pertama kita akan melakukan insert ke dalam database transaction. Jadi db table transaction insert ID-nya akan kita dapat dari order ID. Lalu ada name, kita ambil dari request name, email, kita ambil dari request email, lalu ada totalnya. Bentar ya. Saya lupa di sini di transaction ada apa aja? Ada booking code, name, email, tiket ID ya. Oke, bentar. Saya taruh gini aja nih. Nah, gini. Nama, email, tiket ID ya. Tiket ID kita ambil dari tiket ID. Lalu ada juga yang namanya total tiket. Kita ambil dari request total ya harusnya. Lalu juga ada yang namanya total amount, kita ambil dari gross amount. Lalu juga ada yang namanya status. Nah, ini harusnya by default dia bucket ya. Oke. Lalu juga ada yang namanya created at, kita set ke now aja. Ada yang namanya booking code, kita ambil dari str random, kita ambil 6 code aja. Oke, sekarang kita simpan. Nanti dia akan masuk ke dalam tabel transaction. Setelah itu kita ngapain? Kita akan melakukan perubahan pada tiket kita. Jadi sebetulnya ini bukan best practice ya, tiket start ini. Kalau dia ID-nya adalah where, ID-nya adalah tiket ID, update-nya adalah kita akan melakukan perubahan stok dengan cara stok yang sekarang tiket stok kita akan kurangi dengan request total ini. Oke, ini bukan best practice yang jelas karena memang nantinya kalau ada concurrent yang lakukan request ini akan problem ya. Cuman sekarang untuk sementara kita akan beranggapan bahwa ya dia akan beli gantian gitu ya. Oke, sekarang saya coba lagi di dalam Postman. Nah, di sini saya coba send. 3, 2, 1 berhasil nggak ya? Berhasil nggak ya? Kok lama ya responnya ya? Violet charge. Violet charge ini bukan, ini kayaknya error 500 ya. Oke, saya coba send lagi.
Send lagi. Oke, masih lagi, ternyata masih error. Masih error lagi. Nah, bener ya sekarang, cuman ternyata ada error di bagian code saya. Harusnya update ya, update kayak gini. Oke, saya coba lagi send. Nah, muncul ya, ternyata berhasil sekarang. Jadi sekarang yang mau kita ambil hanyalah di bagian VA number, lalu VA number ya, VA numbers dan VA number di sini. Nah, di sini ada yang namanya status transaction statusnya, ada pending, juga nanti ada yang namanya expired, ada juga yang namanya settled ya. Itu akan terjadi dibayar kalau memang sudah settled. Dan fraud statusnya ada accept, ada denied, ada challenge. Ini berhubungan dengan FDS atau fraud detection system yang ada di dalam metersnya ya. Jadi kalau misalnya dia terkait atau dianggap sebagai penipuan, maka dia akan mungkin deny. Atau kalau dia bingung nih benar nggak, itu akan dia kasih respon. Biasanya challenge itu akan diserahkan kepada kita mau terima atau enggak kalau challenge. Kalau saya sih enggak ya, karena itu 50-50, mendingan nggak sama sekali gitu ya. Oke, sekarang kita akan ambil VA numbernya aja. Jadi misalnya di sini ada responnya, kita ambil datanya adalah VA number, your VA atau VA nya ambil dari result VA number ya. Kita ambil lihat dulu di sini VA number 0, kita ambil namanya adalah VA number. Nah, ini. Nah, gini ya. Oke, sekarang kita coba send lagi. Seharusnya jarang gagal ya Mitrans, cuman nggak tahu kenapa beberapa akhir ini dia sering gagal ya. Oke, VA-nya dapat ya ini. Nah, nanti gimana cara kita ngetesnya? Ngetesnya caranya gampang banget. Tinggal kita pergi ke Google, cari aja yang namanya Mitrans Simulator. Nah, ini. Tinggal diklik aja, dia akan muncul kayak gini tampilannya. Entah itu BCA atau mungkin BRI, ada juga BNI, ada juga Permata. By default tadi saya bilang ada BNI, BRI dan Permata ya, tiga ini. Harusnya Mandiri juga iya. Dan BCA ini ada tambahan ini ya, biasanya tambahan dokumen untuk diserahkan ke pihak Mitransnya. Oke, coba saya klik di sini lalu inquiry. Nah, akan muncul di sini. Kira-kira dia bayar berapa sih? Oh, nih dibayar di sini 500.500 ya. Oke, sekarang kalau kita refresh harusnya muncul di sini booking code-nya, lalu ada tiket ID-nya berapa, lalu ada statusnya book gitu ya. Sip, mantap. Sekarang kalau teman-teman buka di dalam ininya di sini, kita pergi ke transaction. Nah, di bagian sini ada yang namanya order ID. Kita klik aja. Harusnya order ID ini akan sama dengan yang ada di sini, yang ada di dalam database kita. Database kita ini order ID-nya berapa nih? Nah, 014. Nah, ini yang di sini ya, miripnya dengan sama yang di sini. Dia akan nge-charge seharga 500.000 ya. Nah, ini. Bank transfer, payment link, nggak pakai payment link, lalu ada acquiring banknya BCA, lalu ada virtual account, ada customer detail. Nah, customer detail ini apa? Ini bisa kita insert ke dalam Mitransnya dengan cara apa? Dengan cara di sini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada yang namanya ini customer detail. Kalau teman-teman klik di sini, atau mungkin teman-teman bisa lihat di dalam postman-nya ya. Di sini ada, nah di sini di bagian misalnya BCA bank transfer virtual account, di sini ada juga di sini. Nah di body, oke. Nah sebetulnya banyak, kita bisa insert juga yang namanya item detail atau ini ya. Nah ini ada yang namanya free text inquiry, ini cuman berlaku hanya di beberapa bank ya, seperti Permata atau kayaknya BCA nggak support ya. Intinya yang sederhana sih hanya itu ya, yang perlu itu hanya transaction detail, payment type, dan yang namanya bank transfer yang ini nih. Kita sebetulnya juga bisa juga ngelakuin setting VA number sesuai dengan perusahaan kita. Biasanya itu kayak Tokopedia itu nggak berubah-ubah ya.
VIA numbernya, karena memang mereka sudah di set depannya berapa, lalu kita set di akhirnya pakai nomor telepon kita. Nah di sini kita bisa lihat aja ada yang namanya customer detail. Kita bisa taruh di sini. Nah di bagian sini, nah ini kita bisa set di sini. Ada perlu apa aja, perlu email misalnya. Nah ini kita ambil dari request email, lalu ada juga first name, misalnya kita tambahin customer, lalu last name-nya kita ambil dari misalnya tiketer apalah itu ya, karena kita nggak ada setting gituan. Lalu ada nomor telepon misalnya, oke, lalu nomor teleponnya apa ya, kita nggak ada setting nomor telepon ya, kita nggak apa-apa kosongin aja. First name last name kita ambil dari request name ya. Oke, sekarang kita coba lagi ya, kita coba di sini, kita send unable to create transaction. Seperti biasa ini ada error ya. Oke, masih error ternyata. 3, 2, 1, 4 masih lama ya. File charge. Nah, dapat ya. Sekarang kalau kita coba lagi cek di dalam Mitrans-nya di sini, di transaction kita cek harusnya customer detail ini sudah keisi. Nah, ini ada ya. info.cellrent.id muncul di sini. Nah, muncul ya. Nah, nih customer Cellrent infonya ini. Addressnya empty. Jadi kalau kita lihat di virtual account, kita copy, kita paste di sini. Di mock-nya ya. Nah, ini kita coba paste. Nah, ini muncul ya on behalf customer Cellrent gitu. Jadi seharusnya udah bisa ya ngelakuin charge di sini. Nah, nanti untuk notification-nya kita akan lanjut di lain tempat.